Cek cek cek. Hmm, cuy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di kanal Mas Banku. Pada video kali ini saya akan sedikit bercerita mengenai bagaimana komputer itu bekerja. Em, jadi mungkin beberapa teman-teman di sini sudah sangat paham mengenai bagaimana komputer itu bekerja. Tapi di sini saya akan coba mungkin bisa memberikan penjelasan lebih mendalam tentang cara kerja komputer. Sebenarnya materi ini akan cukup panjang, tapi akan saya bagi juga menjadi beberapa bagian. Termasuk nanti sistem bilangan akan saya bahas juga di materi ini, cuman mungkin di video yang berbeda. Materi kali ini saya beri judul How Computer Works. Jadi saya akan cerita mengenai gimana cara komputer bekerja. Oke. Komputer itu punya banyak jenisnya. Misalnya, ya di sini seluruhnya ini adalah komputer. Di sini ada tablet, ada ini handphone Nokia 3310 ya sepertinya ya, 3310. Terus di sini ada laptop, ada iMac, ada PC, semuanya ini komputer ya. Komputer itu sebetulnya apa sih ya? Pengertiannya komputer itu adalah sebuah mesin terprogram ya, di dalamnya ada programnya, menerima input ya, memproses atau memanipulasi data, menyimpan data, menyediakan output. Oke. Ya mungkin kalau teman-teman yang pernah belajar komputer itu ada input, proses, output. Sebenarnya masih ada yang perlu didetailkan. Ada input, programmable machine, punya input, punya proses, punya menyimpan data, dan menyediakan output. Menyediakan output. Kalau hanya disebut input, proses, dan output, nanti sistem pencernaan kita juga seperti itu. Ada input, terusnya ada output. Kemudian harus kita detailkan. Mesin terprogram menerima input, memproses data, menyimpan data, dan menyediakan output. Seperti itu. Ya. Jadi handphone pun kan juga tadi contohnya di Nokia 3310 juga seperti itu. Menyediakan luaran, menyimpan data, juga menerima input juga. Nah, dalam di komputer, salah satu istilah yang kita kenal adalah booting. Apa itu booting? Booting sebenarnya secara sederhana kita bisa definisikan proses menghidupkan komputer. Prosesnya diawali dengan kita pencet tombol power. Lalu komputer akan menjalankan apa yang disebut dengan BIOS ya, atau Basic Input Output System, yang biasanya di layar biru. Tapi sekarang sudah nggak mesti, karena di BIOS yang terbaru dia sudah punya kursor, punya mouse, kita bisa lebih interaktif. Setelah dia jalankan BIOS ya, di BIOS ini akan melakukan proses POS atau sebutnya Power On Self Test ya. Di POS ini dia akan mengecek perangkat keras yang ada di terpasang di komputer tersebut. Setelah melakukan proses POS ya, dia akan membaca juga controller lain yang ada di komputer tersebut. Setelah itu data yang tadi didapatkan akan dikirimkan ke RAM sebanyak 256 byte ya, cukup kecil, datanya cukup kecil. Terus dia akan membaca urut-urutan booting yang sudah didefinisikan di BIOS ya, boot sequence yang sudah didefinisikan di BIOS. Nah, umumnya yang pertama kali akan dibaca adalah hard disk. Nah, ketika nyampe ke hard disk, dia akan coba baca ya apa yang disebut master boot record. Nah, ini biasanya ada di sektor ke
nol ya dari hard disk. Yang isinya, salah satu isinya itu adalah partition table. Nah, jadi di sini nanti hard disk akan mengenali ada berapa partisi di dalamnya, lalu partisi mana yang ada sistem operasinya. Nah, setelah dia akan menjalankan, setelah menemukan partisi yang ada sistem operasi, dia akan membaca VBR dari partisi tersebut. Kalau master boot record ini adalah partisi pertama atau tadi ya sektor ke-0 dari hard disk secara fisik, media penyimpanan ya khususnya secara fisik. Kalau VBR ini adalah sektor pertama dari partisi. Nah, di sini punya volume. Jadi sektor pertama dari partisinya. Setelah itu dia akan membaca boot record, selanjutnya akan load operating system. Nah, secara umum gambarannya kalau di Windows seperti ini. Ini ada baca boot manager, terus winload, dia akan ngecek Hibernate data. Kalau dia yes, dia akan resum. Kalau dia no, dia akan baca NT-LDR. Ada baca kernelnya. Ini nggak kelihatan ya. NT-OS KRNL. Ada LSAS, ada winlogon, dan seterusnya. Oke. Nah, apa itu CPU? Ya, di sini kalau kita lihat ada saya juga dua bandingkan bagian kiri dan bagian kanan. Ya. Kebanyakan orang, ya, saya sih nggak tahu berapa persennya, cuman menyebut yang bagian kanan ini, kanan atau kiri ya, kalau dari sisi teman-teman yang nonton ini bagian kiri, ini adalah CPU. Ini sebenarnya ini adalah PC. Yang benar mana yang CPU? Yang ini. CPU adalah singkatan dari Central Processing Unit. Oke. Jadi kalau kita lebih umum menyebutnya sebagai prosesor. Di Central Processing Unit ada beberapa komponen, ada register, ada register unit, ada control unit, ada ALU, dan seterusnya. Oke, berarti yang ini otaknya itu yang disebut CPU. Oke. Nah, CPU ini ngolah apa sih? Apa yang diolah sama CPU? Yang diolah sama CPU adalah data. Oke. Data dalam bentuk apa? Data yang diolah CPU dalam bentuk data, ya, data yang diolah oleh CPU itu bentuknya data biner. Ya. Jadi data yang diolah sama CPU itu data yang bentuknya biner. Nah, ini misal salah satu contoh nih ya, data yang diolah sama CPU. Jadi ternyata CPU kita itu, ya, atau prosesor yang kita punya itu mengolah data dalam bentuk angka 1010101. Yaitu yang sering disebut dengan bahasa komputer atau apa oleh teman-teman ya, dalam bentuk ini. Nah, itu tadi sedikit ya penjelasan saya, sedikit ceritanya tentang bagaimana cara komputer bekerja, mulai dari menghidupkan, mencet tombol, sampai dengan tadi data yang diolah oleh CPU. Oke. Untuk video kali ini saya cukupkan sekian dulu. Video selanjutnya saya akan bahas fokus pada angka, pada angka. Jadi angka yang diterima oleh komputer itu apa saja dan jenisnya seperti apa, saya akan fokus ke situ. Dan kenapa kok angka itu harus dipelajari, ya, harus dipelajari. Kok kenapa juga saya harus menjelaskan bagaimana cara komputer bekerja, padahal beberapa bahasan video saya sebelumnya adalah tentang forensik. Nanti akan saya hubungkan bagaimana ini berhubungan dengan forensik. Baik, terima kasih untuk perhatiannya untuk di video kali ini.
Jangan lupa untuk subscribe kanal ini agar kanal ini bisa berkembang lebih baik. Terima kasih, kita ketemu lagi di video selanjutnya di bagian kedua dari video bagaimana komputer bekerja ini, ya, tentang komputer bekerja. Jangan lupa untuk saksikan terus kanal ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.